Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bab 8 tentang perincian dan penganggaran. Saya Oktavia Putri, NIM 18+102118 sebagai moderator, dan berikut adalah nama-nama rekan saya. Yang pertama, Dewi Nurjana, NIM 18+102139. Yang kedua, Siti Fatimah, NIM 18+102140. Yang ketiga, Wa'ade Sofiati, NIM 18+102145. Yang keempat, Alifa Eka Seviana, NIM 18+1050. Yang kelima, Dwi Reknawati, NIM 18+1053. Yang ketujuh yaitu Januwati, NIM 18+1060. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Saya persilahkan. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator. Ya, kami akan menjelaskan bab 8 yaitu tentang perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran adalah elemen penting lainnya dari sistem pengendalian hasil keuangan. Salah satu output penting dari sistem perencanaan dan penganggaran adalah rencana tertulis yang menjelaskan kemana arah tujuan organisasi, bagaimana strateginya, dan apa target kinerjanya. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tujuan perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran memiliki 4 tujuan utama, yaitu perencanaan, koordinasi, memfasilitasi pengawasan manajemen puncak, dan yang terakhir adalah motivasi. Yang pertama, perencanaan, yang artinya pengambilan keputusan dilakukan di awal. Jadi, karyawan akan terlihat cenderung cukup sibuk karena desakan dari hari ke hari. Mereka melakukan bentuk ampuh pengendalian tindakan yang memaksa manajer untuk mengusulkan rencana tindakan ketika berpikir mengenai masa depan, memperhatikan prospek bisnis, kendala sumber daya, dan risiko. Proses perencanaan yang efektif membuat sistem pengendalian menjadi proaktif, tidak sekedar reaktif. Perencanaan tersebut seharusnya membantu manajer untuk membentuk masa depan, tidak hanya merespon kondisi yang dihadapi dan kinerja yang mereka observasi. Untuk tujuan selanjutnya yaitu koordinasi. Dalam koordinasi, proses perencanaan dan penganggaran mendorong akan pembagian informasi pada seluruh organisasi. Maka dari itu, proses ini melibatkan komunikasi top-down dari tujuan dan prioritas organisasi. Begitu juga dengan komunikasi bottom-up mengenai kesempatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan risiko. Perusahaan juga akan melibatkan komunikasi lateral yang meningkatkan kemampuan entitas organisasi seperti unit bisnis, divisi, wilayah fungsional, dan unit administratif untuk bekerja sama dengan tujuan umum. Tujuan yang ketiga adalah memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang telah dinilai, didiskusikan, dan diterima pada saat tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebelum tindakan diambil. Manajemen puncak juga menggunakan rencana sebagai standar kinerja yang digunakan untuk mengimplementasikan bentuk pengendalian manajemen by exception, yaitu sebuah tipe pengendalian hasil. Dan tujuan yang keempat atau terakhir adalah motivasi. Rencana dan anggaran menjadi target yang memengaruhi motivasi manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan pada gilirannya berhubungan dengan berbagai imbalan organisasi. Untuk selanjutnya yaitu ada siklus perencanaan. Organisasi seringkali menggunakan 3 hierarki. Serangkaian siklus perencanaan yang disebut dengan perencanaan strategis, penganggaran modal, dan penganggaran atau operasional. Yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis mencakup proses yang relatif luas mengenai misi, tujuan, dan arti dari misi dan tujuan terbaik organisasi yang dapat dicapai, misalnya berbagai strategi. Proses perencanaan strategis umumnya melibatkan eksekutif senior perusahaan dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas.
Proses perencanaan strategis juga melibatkan analisa mengenai masa sebelumnya dan perkiraan mengenai masa depan. Rencana strategis biasanya melibatkan pengembangan antara lain 1. Visi atau misi dan tujuan organisasi secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Yang kedua, pemahaman mengenai posisi yang dimiliki organisasi sekarang, kekuatan dan kelemahannya, kesempatan dan resikonya. Setelah itu ada persetujuan mengenai tipe aktivitas atau bisnis dalam organisasi yang seharusnya dikejar. Dan yang terakhir adalah strategi dari masing-masing aktivitas atau bisnis utama organisasi yang diputuskan untuk dikejar, yaitu rencana yang menentukan jalannya tindakan di mana setiap tujuan bisnis atau entitas akan dicapai dengan cara membangun kekuatannya. Yang selanjutnya ada penganggaran modal. Penganggaran modal atau yang sering kali juga disebut dengan pemrograman melibatkan identifikasi dari program tindakan khusus atau proyek yang diimplementasikan atau investasi yang akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan, yaitu biasanya 1-3 atau 5 tahun, dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Proses penganggaran modal biasanya dimulai dengan diskusi antara seluruh manajer dan bawahannya mengenai program yang dibutuhkan dalam waktu dekat. Sebagai bagian dari proses ini, manajer harus meninjau kembali program yang sedang berjalan untuk menilai apakah mereka memenuhi tujuan yang diharapkan dan apakah mereka seharusnya memodifikasi atau menghentikannya. Yang terakhir atau yang ketiga ada penganggaran atau operasional. Penganggaran operasional atau tahunan merupakan penganggaran untuk jangka pendek yang melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek yang biasanya untuk tahun fiskal berikutnya. Anggaran sesuai dengan struktur pertanggungjawaban organisasi yang memberikan pendapatan, biaya, aset, dan liabilitas secara detail dalam line item yang sesuai. Penganggaran adalah sebuah proses yang sangat universal dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan survei yang tersedia, sebagian besar atau 97% responden melaporkan bahwa organisasi memiliki proses penganggaran formal. Dari jumlah itu, 91% responden menyatakan bahwa perusahaan membuat anggaran tahunan, 3% semi tahunan, dan 1% dalam jangka triwulan. Dalam penganggaran, penekanan dilakukan pada data kuantitatif atau khususnya keuangan. Jadi, setiap organisasi yang berjalan dengan efektif melakukan fungsi dari tiap-tiap 3 siklus perencanaan, yaitu rencana strategis, penganggaran modal atau pemrograman, dan penganggaran atau operasional. Meskipun secara formal dapat dibedakan dan kemampuan dari siklus sangat besar dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Pada perusahaan kecil, biasanya 1 atau lebih siklus ini relatif bersifat informal, dan beberapa perusahaan mengkombinasikan keduanya atau seringkali semuanya dari siklus ini sebagai bagian dari proses perencanaan atau penganggaran yang biasanya dilakukan di setiap tahun. Untuk berikutnya ada penentuan target. Jadi ada beberapa tipe target kinerja keuangan. Target keuangan dapat dibedakan dalam beberapa cara, yaitu 1. Apakah target merupakan berbasis model, historis, atau negosiasi. Yang kedua, yaitu apakah target merupakan tetap atau fleksibel. Dan yang terakhir, apakah target merupakan internal atau eksternal. Oke, yang pertama ada target berbasis model, historis, dan negosiasi. Dalam hal ini, target kinerja juga dapat ditentukan oleh 1. Diturunkan dari model kuantitatif
dari kinerja yang seharusnya dijalankan atau berdasarkan pada kinerja historis, atau juga diturunkan dari proses negosiasi antara manajer level bawah dan manajer level atas. Yang pertama, ada target berbasis model. Target berbasis model itu diturunkan dari prediksi kinerja yang memungkinkan dalam sebuah rangkaian periode pengukuran. Jadi ketika target berbasis model digunakan dalam bagian di mana aktivitas dapat diprogram, atau ada yang langsung dan ada yang relatif stabil hubungan kasual bersifat deterministik antara input dan output. Jadi mereka disebut sebagai target yang bisa direkayasa. Sebagai contoh, pada departemen produksi yang sering disebut pusat biaya, hubungan input-output antara material dan tenaga kerja dapat diturunkan secara langsung dari spesifikasi produk. Kuantitas fisik untuk material dan tenaga kerja yang dibutuhkan kemudian dapat diubah ke dalam target keuangan dengan mengalihkan standar kuantitas dengan biaya unit standar. Selanjutnya ada target historis yang diturunkan secara langsung dari kinerja pada periode sebelumnya. Mereka sering melibatkan apa yang disebut dengan raising. Sebagai contoh, seperti ketika manajer pusat laba diminta untuk meningkatkan laba sebesar 10% dari angka pada tahun sebelumnya. Akan tetapi pada level manajerial, sebagian besar target kinerja dinegosiasikan antara hierarki yang lebih tinggi dengan bawahannya. Seperti ketika manajer divisi menegosiasikan anggaran pusat laba mereka dengan perusahaan. Setelahnya ada target tetap versus target fleksibel. Target tetap tidak berubah selama periode waktu yang diberikan, sedangkan target fleksibel berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi selama periode waktu tertentu. Target mungkin ditentukan secara bervariasi, sebagai contoh, perubahan dalam volume aktivitas, harga input, tingkat bunga, atau penukaran mata uang asing. Target juga dapat dibuat fleksibel yang dinyatakan dalam istilah kinerja relatif, yakni secara relatif berhubungan dengan kinerja pihak lain yang memiliki kesamaan atau paling tidak kondisinya sama. Dan yang terakhir ada target internal versus target eksternal. Hampir semua proses perencanaan dan penganggaran melibatkan penetapan target yang berfokus secara internal. Akan tetapi, ada proses perencanaan dan penganggaran juga dapat melibatkan pendekatan penentuan target yang berfokus secara eksternal. Dalam kasus ini, terjadi ketika organisasi menggunakan evaluasi dan acuan kinerja relatif untuk kinerja dan praktik dengan perusahaan lain. Bukti menyarankan bahwa beberapa perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif menggunakan paling tidak beberapa benchmarking. Selanjutnya yaitu penetapan target kinerja keuangan umum. Pengaruh dari beberapa sistem pengendalian hasil dapat merusak jika target yang salah telah ditentukan atau jika target tidak ditentukan dengan cara yang benar. Dua dari masalah target kinerja keuangan yang penting berhubungan dengan pertama, jumlah yang sesuai dengan tantangan pada target, dan kedua, jumlah pengaruh yang sesuai untuk memperbolehkan bawahan dalam menentukan target. Target kinerja keuangan harus menjadi seberapa menantang. Masalah pertama, penentuan target kinerja keuangan adalah seberapa sulit atau seberapa menantangkah penetapan target tersebut. Apakah targetnya ditetapkan dalam tingkat yang longgar? Haruskah target diperan sebagai prediksi terbaik mengenai apa yang terjadi di periode mendatang? Target ini seharusnya tidak dijelaskan dengan mudah karena memerlukan kompensasi dan konsistensi usaha pada tingkat yang tinggi. Anggaran yang tingkat pencapaiannya tinggi memiliki beberapa keunggulan dalam hal berikut. Pertama,
meningkatnya komitmen manajer. Tingginya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen manajer untuk mencapai target. Sebagian manajer beroperasi pada kondisi yang tidak pasti. Kinerja mereka dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak dapat dipastikan. Kedua, pelindungan terhadap proyeksi yang meyakinkan. Tingginya anggaran yang dapat dicapai melindungi organisasi terhadap biaya dari proyeksi pendapatan yang meyakinkan. Tahap pertama adalah penganggaran, biasanya adalah persiapan perkiraan penjualan. Ketiga, pencapaian tertinggi manajer. Dalam pikiran sebagian besar manajer, pencapaian anggaran menjelaskan garis hubungan antara keberhasilan dan kegagalan. Tingkat anggaran tinggi yang tercapai memotivasi atau bahkan membuat manajer merasa seperti pemenang. Keempat, pengurangan biaya intervensi. Target anggaran yang dapat dicapai mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk intervensi dari hierarki yang lebih tinggi dalam organisasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan filosofi manajemen pengecualian. Kelima, mengurangi game playing. Target anggaran yang dapat dicapai juga mengurangi resiko dari game playing. Rancangan dikaitkan dengan pencapaian anggaran pada organisasi yang melibatkan bonus, promosi, dan keamanan kerja yang sangat penting bagi manajer yang berada pada kondisi berbahaya karena kegagalan pencapaian target anggaran. Seberapa besar seharusnya pengaruh bawahan dalam menentukan target mereka? Beberapa organisasi berstandar pada proses penentuan target setting bottom-up pada level manajerial, memperbolehkan karyawan untuk berpartisipasi dan memiliki pengaruh pada proses penentuan target kinerja mereka dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu meningkatkan komitmen pada pencapaian target, berbagi informasi, dan kognitif. Bagaimanapun juga, semua karyawan dan bukan saja semua manajer seharusnya selalu memiliki keterlibatan yang tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran, khususnya penentuan target kinerja. Situasi ketika proses penentuan target dapat diselesaikan secara efektif dalam cara top-down yang dominan melibatkan tahapan berikut, yaitu 1. Target dapat secara efektif berasal dari proses top-down ketika manajemen perusahaan memiliki pengetahuan yang cukup dari prospek bisnis entitas mereka. 2. Penentuan target top-down dapat efektif ketika manajer dengan level lebih tinggi memiliki cukup informasi yang tersedia untuk mengevaluasi kinerja secara efektif. 3. Penentuan target top-down dapat menjadi efektif dan bahkan lebih disukai ketika tingkat bawah tidak paham mengenai penganggaran. 4. Penentuan target top-down seharusnya lebih disukai ketika manajer level yang lebih bawah berpikir adanya batasan secara fungsional pada pencapaian secara historis. Kemudian, ada serangkaian kritik untuk proses perencanaan dan penganggaran, yaitu proses perencanaan dan penganggaran penuh dengan politik dan game playing, hanya menghasilkan peningkatan pemikiran, memutuskan kekuatan dalam organisasi dan melumpuhkan inisiatif, memisahkan perencanaan atau pemikiran dan eksekusi atau pelaku, menyebabkan terlalu banyak biaya untuk manfaat yang terlalu sedikit. Kesimpulannya, sistem perencanaan dan penganggaran secara potensial menjadi alat manajemen yang sangat bermanfaat yang memberikan beberapa tujuan. Mereka memberikan cara untuk mengonversi visi manajer ke dalam serangkaian taktik yang terorganisasi dan dipergunakan di seluruh organisasi. Banyak kritik mengenai rencana strategis yang terlalu birokratis dan kuantitatif. Untuk membuat rencana menjadi efektif, mereka harus menyesuaikan kondisi bisnis perusahaan yang dihadapi sehingga dapat digunakan panduan yang konstan untuk tindakan karyawan. Saya akan membacakan studi kasus Citibank Indonesia. Pada November 1983, Mehli Mistry, manajer wilayah Citibank untuk Indonesia, dihadapkan dengan situasi yang sulit.
Dia baru saja menerima memorandum dari atasannya langsung, David Gibson, Kepala Divisi untuk Asia Tenggara, yang memberitahukan bahwa selagi tinjauan anggaran operasional mereka baru saja selesai. Manajer Citibank di tingkat perusahaan telah menaikkan tingkat target keuntungan setelah pajak menjadi sebesar 4 juta US dollar untuk divisi Asia Tenggara pada tahun 1984. Gibson pada gilirannya telah memutuskan bahwa bagian Indonesia untuk target yang meningkat ini harus di antara 500 US dollar dan 1 juta US dollar. Citibank adalah bank asing terbesar yang beroperasi di Indonesia, dan gagal untuk berpartisipasi dalam pinjaman ini bisa mengakibatkan dampak yang signifikan dalam hal hubungan dengan pemerintah dan pelanggan utama di Indonesia dan tempat lainnya. Kemungkinan lain yang ada adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang dipinjamkan di Indonesia. Dengan jumlah uang yang dipinjamkan di Indonesia, dengan semua kenaikan yang terjadi pada perusahaan komersial. Namun, dengan memburuknya kondisi perekonomian Indonesia, Misteri menyadari bahwa saat ini mungkin bukan waktu yang baik bagi Citibank untuk meningkatkan perluasan mereka. Citibank adalah anak perusahaan operasional yang utama dari Citigroup, yang merupakan salah satu lembaga keuangan terkemuka di dunia. Bank ini didirikan pada tahun 1812 sebagai bank komersial kecil di New York City. Dan selama bertahun-tahun, bank ini telah tumbuh menjadi perantara jasa keuangan global yang besar. Pada tahun 1983, bank ini memiliki pendapatan yang hampir mencapai 5,9 miliar dolar dan mempekerjakan lebih dari 63.000 orang di hampir 2.600 lokasi di 94 negara. Citibank juga memiliki 3 unit bisnis utama. Yang pertama yaitu perbankan untuk institusi. Perbankan untuk institusi memberikan pinjaman komersial dan jasa keuangan seperti elektronik perbankan, pembiayaan berbasis aset, dan valuta asing bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia. Yang kedua, unit perbankan individual. Unit ini beroperasi di Amerika Serikat dan 18 negara lainnya, yang menyediakan jasa transaksional, tabungan, dan pinjaman pada konsumen. Yang ketiga ada kelompok pasar modal. Kelompok pasar modal ini melayani jasa perantara aliran dana dari penyedia ke pengguna. Slide selanjutnya terdapat Mehli Mistry. Mehli Mistry ini merupakan petugas perusahaan negara Citibank untuk Indonesia. Mehli Mistry bergabung dengan Citibank sebagai peserta pelatihan manajemen di kantor Bombay pada tahun 1960. Setelah ia menyelesaikan gelar BA di bidang ekonomi dari Universitas Bombay antara tahun 1960 dan 1964. Pengendalian cabang internasional. Manajer Citibank menggunakan 2 proses manajemen formal untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di cabang internasional perusahaan, yaitu yang pertama, melakukan tinjauan atas batas Safari-Grace untuk setiap lokasi, yang kedua, tinjauan atas anggaran operasional dan prestasi. Citibank di Indonesia. Indonesia adalah negara yang relatif muda mencapai kemerdekaannya baru pada tahun 1949, setelah bertahun-tahun menjadi koloni Belanda. Citibank telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, ketika Presiden Soeharto memperolehkan 8 bank Asia untuk mendirikan usaha di Jakarta. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, peran bank asing ialah membantu mengembangkan perekonomian yang masih muda, dengan mentransfer modal asing ke dalam negeri, menghubungkan infrastruktur perbankan yang lebih modern, menaiki investasi asing dan mengembangkan orang-orang terlatih. Pada tahun 1983, kegiatan operasional Citibank di Indonesia meliputi kegiatan di 3 jalur bisnis utama, yaitu institusional, yang kedua individu, dan ketiga adalah pasar modal.
Situasi pada tahun 1983. Pada tahun 1983 adalah tahun yang sangat sulit dari sudut pandang pergantian staf. Kerugian yang dialami oleh Mr. Mistry juga meliputi keluarnya kepala staf dan 2 karyawan senior. Di tengah pertengahan tahun 1983, pengalaman rata-rata seorang manajer akun berada di bawah 2 tahun dan terdapat 3 slot yang masih belum terisi pada tingkat manajemen. Mr. Mistry menyadari bahwa minimnya pengalaman dan kurangnya pegawai di cabang adalah suatu kendala yang serius bagi upaya pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan masalah yang signifikan tersebut, Mistry berpikir bahwa anggaran yang telah ia ajukan yang diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan yang moderat dapat dianggap bersifat agresif. Akan tetapi, pada akhir Oktober 1983, anggaran untuk seluruh institusional bank ditinjau di kantor pusat, dan serangkaian angka yang telah dikonsolidasikan tersebut tidak menunjukkan pertumbuhan seperti yang diinginkan oleh manajemen puncak. Hal ini menyebabkan manajemen menyarankan agar dilakukannya beberapa peningkatan anggaran, dan peningkatan ini disajikan oleh Mr. Mistry berserta dengan dilema yang ia hadapi seperti yang dijelaskan dalam pengantar kasus ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.